Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita yang luar biasa malam ini. Kita percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Sambil menunggu teman kita yang mungkin masih dalam perjalanan, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Bersyukur ya Tuhan, kami dipertemukan kembali di tempat ini, semua karena kerinduan kami Bapa, memuji nama-Mu, memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi Yesus, dan kami senantiasa menyanjung Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sanjung
setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan akan Engkau ya Bapa. Layakkanlah setiap pujian kami ini ya Bapa. Dan kami bersyukur kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena berkat pertolongan anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Memberkati hamba-Mu yang akan melakukan kebenaran firman-Mu. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir saat malam hari ini. Bahkan Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hati kami senantiasa bersyukur karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan hati bersyukur di dalam nama Allah Bapa. Haleluya. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Hari ini kurasa bahagia. Firman Tuhan. Mari
dari saudaraku yang dikasihi oleh Yesus. Berikanlah hati kita dan pikiran kita agar kita dapat terhubung dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang senantiasa memberikan kita kekuatan, yang senantiasa memberikan kita penghiburan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu layak dan
Benar Tuhan, kami terhubung bersama dengan Tuhan, dan firman Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Kami sungguh mensyukuri segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan kami yakin dan percaya puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan ada satu kekuatan, satu kemenangan. Bahkan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan sungguh luar biasa. Dia sangat baik. Ya. Di bulan yang kedua, sudah di minggu yang kedua, kita melihat terus pernyataan Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Walaupun kemarin saya lewat di Dr. Melvin, saya bilang, waduh ramai di Dr. Melvin. Berarti sudah mulai musim batuk pilek gitu ya. Karena lihat Melvin tuh penuh gitu ya. Waduh, tuh Melvin penuh. Berarti sudah mulai orang-orang batuk pilek. Ya jaga kesehatan. Saya pun demikian ya. Batuk pilek ada menyertai. Tapi kita percaya Tuhan akan tolong kita semua. Amin. Mazmur pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama ya pada firman yang ketiga. Kita Mazmur pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 kita akan baca doa dalam pergumulan 1, 2, 3 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidak dapat orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku menghidap sakit hati, ragu karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara melihat pasal ini ayat pertama sampai ayat yang ke-11 itu dicatat oleh Daud, Raja Daud. Pada waktu apa? Pada waktu dalam pergumulan. Rupanya pergumulannya apa? Sepertinya dia mengalami penghukuman, sepertinya dia mengalami hajaran, bahkan dia sepertinya mengalami kesakitan. Jadi dalam pergumulan hidup ini seringkali kita merasa Tuhan mungkin sedang mengajar kita. Kita merasa mungkin Tuhan sedang menghukum kita. Bahkan waktu saat kita menghadapi kelemahan tubuh, rasanya kita nggak sanggup menghadapi itu semua. Dan ini sama juga yang dialami oleh Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kata menghukum dan menghajar itu bukan seakan-akan rasanya, bukan. Tapi memang Daud sedang dihajar dan sedang dihukum oleh Tuhan. Kalau kita melihat
peristiwa Raja Daud, kenapa dia bisa mengalami hajaran? Kenapa dia bisa mengalami hukuman? Satu peristiwa yang tidak akan pernah kita lupakan dan itu tercatat dalam Alkitab adalah ketika Daud menyusun satu rencana. Rencananya bukan rencana yang baik, Bapak Ibu Saudara, tapi satu rencana yang jahat. Kenapa? Dia menginginkan istri orang dan menyusun rencana kematian untuk suaminya. Dan memang pada saat itu apakah banyak orang yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang mengerti siasat daripada Raja Daud. Dia ambil itu Batseba dan dia lakukan apa? Dia kirim suaminya maju berperang di paling depan. Supaya apa? Nanti kalau Daud katakan, Alkitab catat di sana, kalau musuhnya itu kuat, taruh ya si Uria di paling depan, barisan yang paling depan. Padahal Uria adalah orang yang luar biasa menurut saya. Satu, dia menghormati kepemimpinan daripada Daud. Dia orang yang baik. Dia waktu pulang dari berperang, dia tidak tidur di dalam rumahnya, dia tidak hampiri istrinya, tapi dia tidur di depan istana. Dia katakan, bagaimana aku dapat berperang? Artinya dia bela. Tetapi yang terjadi adalah pada waktu Daud menyusun satu rencana yang jahat. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, saya selalu katakan kan, pada waktu minggu kemarin, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kitab Amsal pasal 5 itu katakan kan, segala jalan orang itu diawasi, segala jalan orang itu dilihat. Jadi tidak ada segala perkara yang kita lakukan Tuhan tidak tahu. Bahkan yang Tuhan pikirkan pun, yang kita pikirkan pun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan itu Maha tahu. Dan apa yang terjadi? Terjadilah apa yang diinginkan oleh Daud. Dan waktu itu terjadi, Nabi Nathan datang kepada Raja Daud dan ditegur. Dan waktu ditegur, apakah Daud bertobat atau tidak? Bertobat. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia menangis dengan sungguh-sungguh. Tapi hukuman Tuhan tetap berlaku. Tetap berlaku Bapak Ibu Saudara. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan menyayangkan hidupnya. Tuhan menyayangkan nyawa Daud. Tetapi yang terjadi, hukuman itu tetap harus dilakukan. Hajaran itu tetap harus dikerjakan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara anak yang dilahirkan oleh Batseba harus mati. Dia harus mati. Alkitab katakan apa? Seumur hidupmu Daud, kamu tidak akan pernah jauh daripada pedang. Gak pernah jauh, karena memang peperangan. Sehingga Alkitab katakan apa? Di akhir hidup Daud, waktu di akhir hidupnya dia kumpulkan harta segala benda. Untuk apa? Bangun bait suci. Tapi Tuhan katakan, bukan dengan tanganmu kau akan membangun bait suci, tapi oleh karena keturunanmu lah, itu dia akan membangun bait suci. Kenapa? Karena tangan Daud, tangan berperang. Tangan berperang. Dan itu terjadi. Dan pada waktu peperangan itu terus terjadi dalam hidup Daud. Dan tidak hanya sampai di sana. Tahu Bapak Ibu Saudara, satu hukuman, satu hajaran yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Daud apa? Absalom, anak yang paling dikasihi, anak yang paling dicintai, mengkudeta Raja Daud. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca siapa itu Absalom, dia seorang pemuda laki-laki, tapi rambutnya itu begitu tebal, rambutnya begitu bagus. Bahkan dikatakan kalau dia panjang dikit aja itu rambutnya betapa beratnya. Betapa anak ini pintar dari saya. Dan karena kepintarannya yang luar biasa, dan memang Tuhan izinkan, apa yang terjadi? Daud bersama dengan rombongan harus keluar daripada kerajaannya, harus keluar dari istananya. Kenapa? Karena anaknya mengkudeta Raja Daud. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pergumulan yang sangat berat. Dalam sepanjang hidup Daud, mungkin Daud tidak pernah menyadari hal ini. Dan waktu Daud lakukan segala dosa dan kesalahan, dia harus masuk dalam satu pergumulan. Saya pikir dari pergumulan Daud bukan pergumulan yang gak hanya soal makan dan minum, bukan hanya soal dia gak pakai baju, mungkin gak ada kerjaan, bukan itu. Pergumulan yang
Sehingga Alkitab katakan, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Saya tidak tahu nangis yang seperti apa, mungkin dalam malam-malam dia sedih. Saya pernah alami itu Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu rasanya pelayanan pekerjaan Tuhan ini terlalu berat. Sehingga saya selalu melo. Jadi kalau makan saya sedih, saya nangis, betul. Saya duduk, saya pun nangis. Waktu saya mau tidur, saya pun nangis. Dan kalau dijemur itu bantal, rasanya banyak tuh bekas air mata, ya kan gitu. Karena saya melo, saya sedih. Kenapa? Karena nggak tahan. Pergumulan kehidupan yang begitu berat. Dan ini yang dialami oleh Daud. Dia membanjiri tempat tidurnya, menggenangi tempat tidurnya, ranjangnya dengan air mata. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara waktu masuk dalam pergumulan berdoa, sehingga kalau berdoa 3 hari 2 malam dalam doa puasa, saya tidak pernah melewatkan satu kesempatan. Dalam setiap sesi-sesi berdoa, saya selalu berdoa nangis Bapak Ibu Saudara. Betul, sampai rasanya mata ini perih. Makanya Alkitab katakan, dia katakan di sana, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Kenapa? Karena menangis yang begitu hebat, begitu dahsyat, matanya itu sampai rasanya itu rabun, berbayang karena pergumulan yang begitu hebat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini. Pergumulan apa yang kita alami? Saya tidak percaya kita sedang tidak dihukum oleh Tuhan. Mungkin kita saat ini tidak sedang dihajar oleh Tuhan. Tapi ada pergumulan kehidupan yang sedang kita alami. Kita berdoa untuk usaha, kita berdoa untuk rumah tangga kita berdoa untuk anak-anak, kita berdoa untuk apa lagi? Banyak sekali yang kita doakan, yang kita rindukan. Pada waktu malam, beberapa waktu 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya rasanya terbangun oleh karena sebuah mimpi, antara mimpi atau apa, dan rasanya saya menangis dalam mimpi saya. Dan waktu saya terbangun, saya berdoa. Di tempat itu saya berdoa, saya menangis, saya angkat tangan, saya sambil tiduran, yang sudah duduk nih doa nangis, saya ambil tiduran, saya bernyanyi, angkat tangan berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya. Dan saya katakan kepada anak-anak, saya bilang begini, duit mami kok gak kekumpul-kumpul ya? Saya bilang gitu ya. Kayaknya kan ditumpuk 1.000, jadi 2.000, jadi 3.000, kan begitu ibu-ibu ya. Tapi kok duit itu turun lagi, enggak naiknya jadi 5.000, turun lagi. Berdoa, Tuhan minta tolong. Ada satu pergumulan yang harus saya lakukan, kerjakan, dan itu harus saya tepati. Saya berdoa, menyembah Tuhan, minta Tuhan tolong. Tahu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kerjakan apa? Pagi-pagi, ya setelah saya olahraga, saya masak, saya dapat WA. WA, Ibu pendeta di mana? Saya mau datang. Ini bukan jemaah, bukan. Bapak Ibu Saudara nggak kenal ya, saya juga kan, tapi saya cerita kisah. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan dari jauh. Bilang WA, di mana? Adakah di rumah? Nah, karena saya lihat dia telepon, dia WA, saya tidak jawab karena itu ke silent. Setelah lewat berapa lama akhirnya saya jawab. Saya jawab, saya ada di rumah Bu. Kenapa? Saya bilang gitu. Lalu saya telepon, ada apa Bu? Penting? Saya bilang gitu. Kalau mau cerita aja, nggak bisa. Saya harus datang. Waduh, saya bilang begini. Undang-undang dasar 45 ya. Undang-undang dasar 45 saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Lagi bergumul kami, tapi Tuhan kirim lagi yang lebih bergumul, lebih berat ya. Saya bilang, waduh, undang-undang 45, Tuhan tolong. Ya datang aja saya Tuhan. Ini saya harus ketemu langsung sama Ibu, saya harus bicara sama Ibu. Baik, siap. Saya tunggu. Saya sudah siap, saya sudah tunggu. Lalu mulai lagi, Ibu
Ibu pendeta ya, Ibu hamba Tuhan. Dia cerita kiri, dia cerita kanan, lalu dia ungkapkan isi hatinya. Dia katakan, tadi malam kami pelayanan. Anak saya, waktu saya pulang anaknya menangis karena ada satu kebutuhan yang diperlukan untuk sekolah. Dia bilang sama anaknya, mari kita berdoa. Sepanjang malam Ibu pendeta, dia katakan kepada saya sudah berdoa. Dan waktu pagi, di dalam doa saya kembali, saya melihat dengan jelas wajah Ibu pendeta. Saya bengong. Pergumulannya? Pergumulan. Jangan dibilang Ibu pendeta nggak punya pergumulan. Ya, saya lihat wajah Ibu pendeta. Waktu di dalam itu saya ngomong, oh dia lihat wajah saya dalam doa. Kok saya nggak lihat wajah dia ya dalam wajah saya ya? Aduh, saya pagi hanya pandang wajah Tuhan. Tuhan tolong saya ya. Saya bersuruh sampai saya tidur tuh angkat tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kan udah capek dulu. Dan itu ranjangnya jadi miring, jadi punggung saya sakit gitu. Dan saya tidur tapi saya berdoa. Udah ngomong gitu, saya bilang gini, Tuhan, kok Tuhan nggak ngomong apa-apa? Saya juga nggak lihat wajah dia ya. Saya bilang gitu, Tuhan, pendeta betul. Saya lihat wajah pendeta. Dia bilang begitu. Saya bilang begini, ya kita berdoa. Saya berikan apa yang saya punya. Apakah saya terlepas dari, apakah saya sudah lepas dari pergumulan saya? Belum. Apakah dia juga sudah terlepas dari pergumulannya? Belum. Karena yang dia minta, yang saya berikan tidak sesuai. Tapi tadi pagi ketemu, dia katakan, Ibu pendeta, saya sudah ketemu jawaban. Puji Tuhan. Semangat ya Bu. Saya pun semangat sih. Ada banyak pergumulan yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Dalam ayat yang ke-7 itu ada 2 poin menurut saya. Satu, penyesalan atas tindakan yang dia kerjakan. Dia menyesal. Tapi poin yang kedua adalah, saya yakin dan percaya waktu dia menangis, dia berseru kepada Tuhan. Karena nanti dalam ayat-ayat yang ke-10 dia katakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berapa banyak pergumulan yang sedang kita alami. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kalaupun Bapak Ibu Saudara berdoa sedang melihat wajah manusia, ya, kau berdoa dengan dahsyat, Tuhan tolong saya, tapi kau lihat wajah manusia, jangan. Karena yang manusia berikan tidak sesuai dengan apa yang kau mau. Kau harus berdoa memandang wajah Tuhan. Kau hanya meminta kepada Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada waktu ibu itu pulang, saya bilang begini kepada anak-anak, ibu itu berdoa dan dalam doanya dia lihat wajah mami. Tapi waktu saya berdoa, saya tak lihat wajah siapa-siapa, tapi saya hanya lihat wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya pernah katakan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam doa kita kepada Tuhan ada 3 hal. Jika memang Tuhan berkata iya, ia sedang memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi jika Tuhan berkata nanti, dia pasti akan menolong, melindungi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi jika Tuhan berkata tidak, Bapak Ibu Saudara, percayalah, pasti Tuhan akan memberikan pemeliharaan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa waktu ini mendengarkan khotbah-khotbah yang menurut saya membangkitkan semangat. Kenapa? Karena saya lihat begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengerti loh hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Amsal itu katakan segala jalan itu dia awasi. Artinya dia mengerti apa yang jalan hidup yang saya sedang kerjakan, apa jalan hidup yang Bapak Ibu Saudara sedang kerjakan, dan apa yang menjadi pergumulan, menjadi masa depan Bapak Ibu Saudara.
bahkan Tuhan belum jawab pun kita paksa itu satu jawaban, maka jawaban itu pasti akan rusak. Kita sedang berdoa nih, kita sedang bergumul. Kan Tuhan katakan, ya bisa, tapi dia memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan katakan nanti, percayalah dia pasti akan melindungi. Kalau Tuhan berkata tidak, percayalah dia akan pelihara Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu Tuhan berkata tidak dan kita paksa, maka hasilnya akan menjadi rusak. Berantakan pasti. Karena kita paksa. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita harus sadari dalam setiap jawaban-jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan, waktu Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, kadang-kadang di kata-kata tidak pun yang Tuhan belum berikan itu pun ada jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa. Ada juga pasti akan pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan ada kebaikan-kebaikan juga yang akan terjadi. Memang saat ini kita melihat, enggak ada nih. Pertolongan Tuhan enggak ada. Tapi percayalah, waktu Tuhan bilang tidak pun, Tuhan pasti akan pelihara dan ada satu kebaikan yang akan terjadi yang Tuhan juga akan kerjakan. Waktu anak kita berumur 3 tahun, 4 tahun, dia minta pisau. Apakah kita akan berikan? Satu saat itu Flor masih kecil sekali. Saya bilang gini, Floren jangan main pisau. Iya mami. Saya masuk lagi, Floren jangan main pisau, taruh pisaunya. Iya mami. Gak lama dia teriak, dia lari dari dalam. Kenapa? Karena tangannya sudah keiris pisau. Artinya apa? Tidak semua hal yang kita minta Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, sekalipun Tuhan tidak memberikannya itu dalam hidup saya dan dalam doa kita, pasti Tuhan akan memberikan satu kebaikan. Pasti Tuhan juga akan memberikan satu pemeliharaan. Tuhan sedang menseleksi doa Bapak Ibu Saudara. Apa sih pergumulan Bapak Ibu Saudara sekarang ini? Apa yang menjadi doamu? Kita boleh sebut doa kita. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Kau boleh sebut. Tapi hari ini mungkin Tuhan sedang seleksi nih, doa apa yang mau Tuhan kasih jawabannya. Tapi kalaupun hari ini kita belum terima doa yang Tuhan berikan, percayalah kebaikannya, pertolongannya, pemeliharaannya akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya kira percaya tepat pada waktunya. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Menjadi doa saya, menjadi doa juga Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa dalam setiap pergumulan Tuhan menolong, memberkati, bahkan ada satu pemeliharaan yang Tuhan kerjakan. Kalau engkau saat ini sedang menghadapi kesulitan pergumulan itu, jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Tetaplah setia datang kepada Tuhan. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Jangan kau lihat pandang muka sana, muka sini. Jangan kau pandang muka manusia. Karena seringkali manusia memberikan satu pertolongan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi kalau datang daripada Tuhan, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sama kan Elia di Sungai Kerit. Dia berdoa kepada Tuhan. Karena sedang terjadi kelaparan 3 tahun. Waktu dia berdoa, yang Tuhan kerjakan apa? Tuhan kirim burung, ya, membawa apa? Makanan. Setahu saya, burung bangkai membawa bangkai. Artinya membawa satu bangkai. Tapi kalau dikatakan di sana burung itu membawa satu makanan yang dapat dimakan oleh Elia, itu luar biasa. Tuhan sanggup kirim siapa saja. Tuhan sanggup kirim kerjaan, ya, untuk menolong hidup saya dan Bapak Saudara. Siapa saja. Di tengah masa kelaparan, di tengah-tengah masa sukar,
Tuhan mampu Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, untuk memberkati saya dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Asalkan tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari. Ada begitu banyak Tuhan pergumulan dalam kehidupan ini. Tapi satu yang kami yakini Tuhan, kami hanya mau memandang wajah Tuhan. Kami hanya mau berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Janji Tuhan iya dan amin. Dan Tuhan mendengar, Tuhan menerima setiap doa-doa yang kami naikkan. Bahkan Tuhan memberikan satu kemenangan. Mantapkan kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Teguhkan kami Tuhan untuk terus percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, keadaan yang sukar, kami hanya berharap kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pembela, Tuhanlah yang menjadi penolong, Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala dengan firman-Nya. Kita nampilkan persembahan yang bertugas. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, yang kami sudah dibangun sebagai firman-Nya dan sebagai berita untuk hidup Tuhan. Ini kami Tuhan, jalankan persembahan Tuhan, karena tangan Tuhan yang memberikan masih dan yang tidak kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkat malam hari ini kami. Setia-setia. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Terima kasih Tuhan Yesus berberkat bagi kita semua. Besok ada doa malam jam 7 malam. Saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk datang bersama-sama dengan kami. Mari bersama kita bergumul, ya. Mari bersama kita berdoa, menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Meskipun lelah, ya, capek seharian beraktivitas, meskipun banyak menguap di dalam doa, tapi percayalah, waktu yang singkat itu ketika kita memaksimalkannya, kita akan menikmati sejahtera, ya. Kita akan menikmati kebaikan dan tentu berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Hari Sabtu ibadah wanita. Yang wanita jangan patah semangat, terus bersemangat. Jam 5 sore. Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Jika Tuhan memungkinkan, kami harus terus bergumul dengan kesulitan dan masalah. Janji penyertaan Tuhan itu
selalu kami menaruh kepercayaan yang besar kepada Tuhan bahwa Engkau akan menyampaikan kami ke satu tempat yang baik, ke satu tempat yang indah, ke satu tempat yang permai. Sebab itulah rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa, mari kuatkan, teguhkan setiap kami, bawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu, sehingga kami mampu menyelami, kami mampu memahami, mampu memaknai setiap peristiwa hidup, dan kiranya Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Diberkati rumah tangga, diberkati keluarga, diberkati usaha dan pekerjaan kami. Tangan Tuhan yang terus menopang kami. Kami ingat dan kami selalu teringat kepada Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Ada nama Kristus yang harus tetap kami tinggikan dan kami agungkan. Karenanya dikuat dan diteguhkanlah setiap kami untuk selalu sadar dan berharap hanya kepada Tuhan. Sepulangnya kami dari tempat ini, kiranya penyertaan Tuhan memampukan kami untuk melangkah sampai di rumah kami dengan selamat dan besok beraktivitas kembali dalam damai dan sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama